Ini tepatan tanggal 30 ya, bulan Oktober, dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan sekaligus penyantunan yatim piatu dan duafa di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Bogor, Kecamatan Cilendek Barat ya. Ini bertepatan di rumah kediaman Fadilatul Syekh Al-Allamah Raden Ki Haji Guru Zainuddin bin Raden Guru Muhammad Ali. Beliau asalnya dari Kalibata, Jakarta, Pulau Kalibata, Jakarta Selatan. Beliau mukim dulu di kota Mekah Al-Mukarramah, Raden Guru Zainuddin. Beliau mukim di Mekah kira-kira tahun 1888. Dan Raden Guru Zainuddin ini sempat menyolatkan jenazah ulama besar Indonesia yang bernama Tubagus Kiai Muhammad Nawawi bin Kiai Umar Al-Bantami yang mukim di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan beliau berguru kepada ulama-ulama kota Mekah, Raden Guru Zainuddin bin Raden Guru Muhammad Ali, bersama adiknya yang bernama Raden Guru Muhammad Amin, yang beliau tinggal di Jakarta Selatan, tepatnya di dekat Taman Jalan Pasar Minggu Raya, depan Taman Pahlawan Kalibata. Itu Raden Guru Muhammad Amin adalah adik daripada Raden Guru Zainuddin yang ada di kota Bogor. Nah, beliau ini ulama yang tangguh dari kota Jakarta, dan beliau mukim di kota Mekah dan kembali ke tanah air, mendidik umat Islam yang ada di kota Jakarta Selatan. Dari Jakarta kemudian hijrah ke Bogor, desa Cilendek. Mungkin beliau ini memang seorang ulama yang mengajar tidak mengenal lelah. Dan beliau sendiri adalah menantu daripada Raden Guru Kiai Jabir bin Syekh Zakaria Betawi Jakarta, yang menikahkan dengan putri Raden Kiai Jabir bin Syekh Zakaria yang bernama putrinya yang bernama Hajjah Najwa binti Ki Haji Jabir bin Syekh Zakaria. Nah, inilah satu cikal bakal ulama Betawi yang hijrah ke kota Paris, kota Bogor, yaitu Cilendek Barat. Beliau mempunyai anak yang bernama yang pertama Raden Ki Haji Mujtaba bin Raden Guru Zainuddin. Kemudian yang kedua Raden Kiai Haji Azhari bin Raden Guru Zainuddin. Secara panjang, secara singkat, Raden Guru Zainuddin ini beliau wafat tanggal 2 Juli tahun 1939 hari Sabtu. Dimakamkan di pemakaman pribadi Masjid Jami At-Taqwa Cilendek, Bogor, Jawa Barat. Sejarah yang kami ungkapkan ini adalah secara fakta yang mungkin dikenal luas ilmunya Raden Guru Zainuddin bin Raden Guru Muhammad Ali. Setelah wafatnya mendiang Raden Guru Zainuddin bin Raden Guru Muhammad Ali, diteruskan oleh anak yang pertama Raden Kiai Haji Mujtaba berserta adiknya yang bernama Raden Kiai Haji Azhari bin Raden Guru Zainuddin yang ada di kota Paris, Bogor. Beliau banyak murid-muridnya, di antaranya dari Banten, dari Ciamas, dari Jakarta, dari Tangerang, dan lain-lain sebagainya. Tugas misi dakwah Islamiyah dari zaman Belanda. Perjuangannya memang sangat gigih, mengajar kitab-kitab besar, di antaranya kitab Tuhfa, kitab I'anatul Talibin, kemudian kitab Fathul Mu'in, kemudian tafsir Jalalain dengan syarahnya kitab Ahmad Sawi yang dikenal kitab Sawi, hasyiah daripada kitab
tafsir Jalalain Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, dan beberapa kitab hadis, di antaranya kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan kitab Alfiyah, kitab alat, kitab nahu, kitab alfiyah, dan kitab gotor, dan kitab jurmiyah, kemudian kitab mutammimah, dan kitab jauhar maknun, dan kitab alat maupun kitab dari ilmu falak, kemudian ilmu mantik bayan badi, yaitu kitab Idahul Mubham, dan kitab tauhid, dan kitab fikih yang lain-lain sebagainya. Beliaulah yang menjadi pakar daripada ilmu-ilmu agama yang dirintis oleh ayahnya sendiri, datuknya Raden Guru Muhammad Amin. Nah, adapun Raden Guru Muhammad Amin ini berbesan dengan Raden Kiai Haji Jabir bin Syekh Zakaria yang ada di Kerawang, samping Sungai Citarum, magam leluhur daripada Raden Kiai Zakaria bin Raden Kiai Jamaluddin. Larinya kemana? Ke Pangeran Ahmad Jayakarta yang ada di Rawamangun, yaitu Jatinegara Kaum. Itulah makam daripada Pangeran Ahmad Jayakarta, menantu daripada Sunan Cirebon, yaitu Pangeran Sunan Sarip Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Itulah silsilah Pangeran Ahmad Jayakarta, menantu daripada Syekh Sunan Sarip Hidayatullah, yaitu saudara ipar daripada Pangeran Tubagus, daripada Sultan Maulana Hasanuddin yang ada di Banten. Itulah sejarah panjang, sekilas perjuangan demi perjuangan, tantangan, perlawanan, dan musuh-musuh beliau yang ingin menghancurkan dakwah beliau, tapi beliau selalu istiqomah, tidak pantang menyerah untuk melawan penjajah Belanda di zaman itu, pada saat itu. Dan adapun Raden Guru Muhammad Amin pernah tinggal di Kebayoran Lama, letaknya di Jalan Saribena, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, wilayah Jakarta, yaitu Betawi. Kemudian beliau hijrah ke Kalibata, Raden Guru Muhammad Amin, menggantikan posisi daripada Raden Kiai Haji Jabir bin Syekh Zakaria. Itulah perjalanan daripada ulama-ulama mutaakhirin dari semenjak zaman Belanda, dari zaman tahun 1889. Nah, kemudian sepak terjangnya diikuti oleh para murid-muridnya, dan dia bersahabat dengan Raden Kiai Haji Abdullah, Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah bin Nuh, yang dari Cianjur hijrah ke Kota Bogor. Beliau mendirikan pesantren yang bernama Al-Ghazali. Itulah pimpinan daripada Al-Imam Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Beliau bersahabat dengan Raden Guru Zainuddin bin Raden Guru Muhammad Ali, dan banyak ulama-ulama dari Ciampea, di antaranya Raden Tubagus, Kiai Muhammad Istikhari dari Pondok Pesantren Darut Tafsir. Kemudian Tubagus Kiai Haji Mamah Palak dari Pegentongan. Beliau adalah ulama dari Pandeglang, Banten, yang hijrah ke Pegentongan. Dia bersahabat dengan Raden Guru Zainuddin bin Raden Guru Muhammad Ali, dan banyak ulama, di antaranya Kiai Haji Soleh Iskandar yang ada di Jalan Gunung Batu, Cibatok, Jakarta Barat, Jawa Barat. Nah, inilah peninggalan cikal bakal dari rintisan
Raden Guru Zainuddin bin Raden Guru Muhammad Ali yang bernama Pondok Pesantren Darussalam Salafiyah. Dan Raden Guru Zainuddin bin Raden Guru Muhammad Ali wafat tanggal 2 Juli 1939. Beliau kalau mengajar pakai baju gamis dan short dan imamah, naik kuda, saudara-saudara, dari Jakarta ke Bogor, dari Bogor balik lagi, dan dia silaturahmi kepada Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta Pusat. Dan dia bersahabat dengan Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Muhsin yang ada di Empang, Bogor. Begitulah sangat cintanya, sangat mahabbahnya kepada zuriat min ahlul bait Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Raden Guru Zainuddin bilang kepada murid-muridnya, kalau baca kitab yang tengah. Kalau baca kitab yang tengah, hasiah atau sanahnya, itulah sumber daripada ilmu-ilmu yang tercatat di dalam kitab Al-Quranul Karim dan hadis dan tafsir lebih luas, lebih panjang dibanding belajar daripada matannya secara global. Kalau mau lebih luas wawasannya, pengetahuannya, dia harus membaca kitab-kitab yang banyak, kitab-kitab salafus saleh dari mazhab yang keempat. Yang pertama, mazhab Imam Abu Hanifah yang dikenal nama aslinya Imam Nu'man bin Sabit. Kemudian mazhab yang kedua, mazhab Imam Malik bin Anas yang beliau wafat di Masjid An-Nabawi yang dikenal dengan Imam Al-Hijrah. Imam Malik bin Anas yang mengarang kitab Al-Muwatta, termasuk diantaranya muridnya yang unggul, yang mujtahid mutlak, yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan mazhab Asy-Syafi'iyah. Adapun mazhab yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan mazhab Imam Hambali yang sekarang yang dipakai oleh ulama-ulama Mekah, Masjidil Haram. Dan ada mazhab-mazhab yang lain, diantaranya mazhab Imam Sufyan Ibnu Uyainah, dan ada mazhab Imam Sufyan As-Sauri, kemudian ada mazhab Imam Ad-Daud Az-Zakhiri. Nah, itulah ulama-ulama salafus saleh yang mengikat daripada ulama-ulama tabi'in dan berkeyakinan kepada sahabat yang empat. Ada ijtima' sahabat Rasulullah, diantaranya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kedua sahabat daripada Umar ibn al-Khattab, kemudian sahabat Utsman ibn Affan, kemudian sahabat yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mantu daripada Rasulullah, karena beliau menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia penutup dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Adapun bilangan nabi sebanyak 124.000 nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad bilangannya ada 124.000 nabi. Kemudian ada ulama meringkas ada 313 nabi dan rasul. Kemudian diringkas lagi ada 25 nabi dan 25 rasul. Kemudian diambil lagi ada 5 namanya ulul azmi. Yang pertama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kedua Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Yang ketiga Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Yang terakhir Nabi kita Muhammad
Rasulullah SAW, penutup daripada anbiya wal mursalin. Itulah harapan kita, syafi'ul ummah, syafaatul uzma, dipegang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terbuka pintu surga kecuali dengan izinnya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi masuk mengetuk pintu surga, kata malaikat, tidak aku buka, tidak diizinkan kecuali hanya Nabi kita Muhammad yang bisa membuka pintu surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu jannati bi rahmati. Masuklah ke surganya Allah dengan rahmatnya, kemuliaannya, keredoannya, termasuk umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan sabiqunal awwalun wasabiqunal akhirun. Sekalipun Nabi Muhammad lahir yang terkebelakang, yang terkemudian, tapi sebutan Nabi Muhammad lebih awal. Kenapa? Ikraman ta'ziman, yang sangat dicintai oleh Allah, makhluk yang paling mulia di dunia maupun di akhirat, Sayyidul Mursalin, yaitu penghulu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasliman kasiro. Alhamdulillah wa biiznillahirabbi, perkembangan perjalanan umat Islam banyak tantangan dan ujian, sampai Nabi mengatakan Allahumma fashat ya Rabb, sungguh berat ujian dan tantangan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad selalu menerima, tidak pernah mengeluh, tidak pernah kecil hati. Nabi Muhammad selalu tidak meninggalkan perjuangannya, selalu memegang. Seandainya matahari di tangan kiriku, bulan di tangan kananku, tidak sejengkal pun, tidak selangkah pun, selalu aku membawa, menegakkan, menyebarkan agama yang diridhai Allah SWT. Inna dina indallahil Islam. Agama di muka bumi ini yang diridhai, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. La tuqbal yaumal qiyamah, Allah tidak akan menerima kecuali hanya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, yaitu agama Islam. Adapun agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah agama tauhid, mengesahkan Allah, memuliakan zat yang mulia, af'alnya, sifatnya hanya Allah yang tidak ada kekurangan, sifatnya berbuat. Tugas dari Nabi Muhammad sangat mulia, sangat berat, penuh daripada segala ujian, dari kanan, dari kiri, dari utara, dari selatan, bertubi-tubi bagaikan ombak tsunami, namun tidak sekali-kali Nabi menyerah. Sampai ada dulu perjuangan Nabi dari Baitul Arqam bin Arqam, dari Darul Arqam bin Arqam. Jadi kampus Nabi Muhammad adalah dari rumah ke rumah berdakwah. Kenapa? Karena dulu Islam masih gharib, masih asing, karena menghindari daripada kejaran kaum kafir Quraisy, sehingga secara sir Nabi berdakwah dari Arqam bin Arqam, yang sahabat Nabi yang bernama Arqam bin Arqam. Nah, itulah kampus, bukan dari sekarang, dari zaman Rasulullah, karena Rasulullah sudah mendidik umat sedini mungkin dari buayan sampai akhir hayat di kandung badan. At-ulbil ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntutlah ilmu dari buayan sampai indah sagratul maut, tidak terlepas ilmu pengetahuan, akidah, keyakinan tidak bergeser, karena kita sudah dibaiat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul, bahwa saya Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah.
yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tawar menawar di dalam perjuangan umat Nabi Muhammad yang diikuti oleh sahabat dan para tabi'in dan para ulama-ulama mutaqaddimin dan para wali songo dari Sabang sampai Merauke dan para habaib dari Timur Tengah, dari negeri Yaman, Suhaibul Ratib, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas, Sayyidina Qutb, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Syekh Abdurrahman As-Sagran, Syekh Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Syekh Abu Bakar bin Salim Sahibul Inad. Kemudian dari negeri Irak, Al-Ba'alawi, Syed Ahmad bin Isa Al-Muhajir, Syed Muhammad Ali Bagi Al-Muqaddam. Kemudian masuklah ke tanah Jawa melalui Aceh dulu, Serambi Mekah, kemudian baru masuk ke Tuban ke Jawa Timur. Jadi di seberang lautan Aceh adalah kakak Islam kita. Dia adalah kakak persaudaraan kita, karena lebih dulu Islam masuk ke daerah Aceh, Serambi, Mekah. Itulah perjalanan sejarah singkat dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Tanah Jawa, sampai ke Batavia, sampai ke daerah Banten yang konon sejarah tidak terlupakan. Sejarah itu adalah manis, tapi perjuangannya pahit, tidak mengenal lelah. Mari, janganlah kita takut dan lain sebagainya. Insya Allah Allah akan membela agamanya dan Allah akan memberi jaminan bagi yang berdakwah kepada Allah. Jangan takut ada yang mengacak-acak, yang mengadu domba. Silakan, wa'tasimu bihablillahi jamaah, peganglah agama Allah. Jangan berpisah, jangan bercerai, karena kalau kita bercerai, orang-orang non-muslim, orang Yahudi, Nasrani mengintip kapan umat Islam lengah, kapan umat Islam tidur, dia akan hantam dari belakang. Dari sekarang sudah ada yang merugikan umat Islam dan ada kriminalisasi dari penguasa yang zalim, penguasa yang semenah-menah. Tapi kita umat Islam tegar menghadapinya. Kamu adalah orang yang mulia di sisi Allah, sekalipun kamu ada rongrongan dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan ala qadril maunah ta'til maunah, kata Syekh Alawi bin Thahir Adad, ala qadril maunah ta'til maunah. Sekedar hajat, insyaallah ada maunah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi kita Muhammad, berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat wali kutub dan para orang-orang salafus soleh yang selalu setia kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.